Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizik di channel Lessons of Life. Oke, di video kali ini saya ingin share kepada kalian, ya ini juga bisa dibilang sebagai review salah satu buku bestseller dunia yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Menurut saya buku ini sangat recommended karena poin-poin yang ada dalam buku ini dapat membuka mindset kita tentang menjadi orang yang efektif. Nah, di video kali ini saya akan ulas semua 7 poin penting yang ada dalam buku ini. Jadi, buat kalian yang malas untuk membaca buku tersebut tapi penasaran dengan isinya, kalian harus simak video yang satu ini. Oke, without further ado, let's jump into it. Nah, di sini saya mengambil dari sisi si pengarang yaitu Stephen Covey. Dia teringat cerita dari neneknya bahwa zaman neneknya masih muda dulu, semua barang itu harganya rata-rata 2 sen. Tapi sekarang semuanya terus berangsur menjadi lebih mahal. Ya, dan itu semua karena pemerintah. Babi tidak berpendidikan ini tidak tahu cara mengendalikan harga, kata neneknya. Dan ketika neneknya bercerita tersebut, neneknya berkeluh kesah selama berjam-jam. Dan terfikirlah oleh Stephen ini bahwa itulah yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang reaktif. Mereka selalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Konsep seperti inflasi mungkin saja terjadi. Jadi, dia berpikir bahwa seharusnya dia berfokus pada apa yang bisa dia kontrol. Nah, jika orang proaktif memiliki bisnis, berbeda dengan reaktif, proaktif ketimbang berfokus pada bagaimana orang-orang saat ini menghargai suatu produk dan hanya memikirkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, dia fokus pada bagaimana dia bisa meningkatkan produknya sehingga para pelanggannya tak bisa hidup tanpa produknya. Intinya ketergantungan, membuat ketergantungan dari si customernya. Nah, apakah Anda menyadari betapa banyak bertanggung jawab, betapa banyak pengabdian, betapa banyak kerja keras yang muncul saat mengajukan pertanyaan seperti itu? Dan itulah mengapa kebanyakan orang fokus pada hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, ketimbang berfokus pada hal-hal yang sebenarnya mereka bisa kendalikan. Kebiasaan nomor 1 adalah be proactive, bersikap proaktif. Poin selanjutnya. Sekarang, bayangkan Anda berada di pemakaman, tetapi yang ini berbeda dari semua pemakaman yang pernah Anda kunjungi. Anda berdiri di atas peti mati dan Anda melihat diri Anda sendiri. Apa yang harus Anda katakan tentang diri Anda? Ini adalah salah satu pertanyaan paling kuat yang bisa Anda tanyakan. Apakah Anda melakukan hal-hal dalam hidup Anda yang selaras dengan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah pasangan yang baik? Atau apakah Anda ingin diingat sebagai orang yang mempunyai nilai lebih di mata masyarakat? Jika itu masalahnya, apakah Anda akan melakukan hal-hal yang memungkinkan Anda untuk mengatakan itu? Atau Anda hanya tetap berada di zona nyaman Anda? Hampir setiap dari kita harus mengintrospeksi diri ketika pertanyaan semacam itu ditanyakan atau muncul di benak kita. Jadi, kebiasaan nomor 2 adalah begin with the end in mind. Intinya, kita harus memikirkan efek ke depannya atau apa yang akan kita tuai ke depan dari perbuatan kita sekarang. Next, sekarang jika saya bertanya kepada Anda, apa hal terpenting bagi Anda? Jawaban paling umum yang akan saya dapatkan antara lain kesejahteraan Anda, atau hubungan Anda dengan keluarga Anda, pasangan Anda, dan anak-anak Anda. Anda tidak akan pernah berkata, seperti mengurus berkas atau menonton TV. Tapi, berapa banyak dari kita menghabiskan lebih banyak waktu mengurus berkas dan menonton TV ketimbang merencanakan nutrisi kita dan pergi ke gym atau mengolah lingkungan keluarga yang lebih sehat? Menurut saya, di sini ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita katakan dan bagaimana kita sebenarnya mengalokasikan waktu kita. Jadi, kebiasaan nomor 3 adalah put first things first, yang artinya mengutamakan hal yang lebih utama. Jadi, kita membuat skala prioritas. Sekarang, bayangkan Anda seorang penulis dan saya juga seorang penulis. Kita berdua menulis buku yang menarik dan kita memiliki akses ke audiens sekitar 100.000 orang. Saya membaca buku Anda dan saya menyukainya. Jadi, saya memutuskan untuk membagikannya kepada audiens saya. Dan sebagai hasilnya, sekarang Anda memiliki 1.000 orang yang membeli, memesan, dan membaca ide-ide Anda.
Anda melihat ini dan berpikir, orang ini siapa sih? Coba kita lihat bukunya. Lalu Anda mulai membaca buku saya dan berpikir bahwa saya punya ide yang berharga. Jadi, Anda memutuskan untuk membaginya dengan audiens Anda. Dan sebagai hasilnya, sekarang saya pun memiliki 1.000 orang yang membeli buku saya dan membaca ide-ide saya. Perhatikan betapa berbedanya ketika saya membuat akun Amazon, lalu menemukan buku Anda dan meninggalkan ulasan buruk dan berharap ini akan menghalangi orang-orang untuk membeli buku Anda, yang tujuannya nanti hanya akan membuat mereka membeli buku saya. Nah, kebiasaan nomor 4 adalah think win-win. Intinya, berpikir solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Bisa dibilang mutualisme. Berhentilah memikirkan segalanya sebagai permainan angka. Agar kamu menang, orang lain tidaklah harus kalah. Contoh sesuatu yang saya inginkan dari audiens saya adalah mereka subscribe channel saya. Tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mendengar perkataan saya. Kalaupun saya bilang, ya saya bekerja sangat keras kawan. Saya mendedikasikan berjam-jam untuk ini. Silahkan subscribe. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal tadi? Yap, betul. Di dunia ini, orang-orang tidak akan peduli tentang seberapa keras usaha yang kita lakukan. Namun, mereka hanya akan melihat dari hasilnya saja. Mereka hanya melihat dari apa yang mereka dapatkan. Sehingga seharusnya kita berpikir hal seperti tadi tidak seharusnya kita pikir. Yang harus kita fokuskan adalah value apa yang kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka merasa bahwa dengan subscribe dan menonton kita dapat menambah wawasan mereka. Yang harus kita hiraukan adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Percayalah suatu hari nanti jikalau kalian sudah melakukan effort yang lebih, effort yang besar, kalian akan menuai hasil yang sepadan. Kebiasaan nomor 5. Berpikirlah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti. Next. Sekarang, bayangkan ada 2 orang dan sebuah pohon dengan 5 buah apel di atasnya. Keduanya terlalu pendek untuk menjangkau apel. Tetapi, jika salah satunya duduk di bahu yang lain, mereka bisa mencapai kelima apel tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan sinergi, atau biasa kita kenal dengan kolaborasi. Anda harus selalu mencari peluang untuk menciptakan sinergi. Dengan setiap peluang sinergis yang Anda buat, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak apel daripada Anda melakukannya sendiri. Jadi, intinya, jikalau kita berkolaborasi dengan orang atau kita sama-sama mengerjakannya dengan orang lain, kita dapat mendapatkan hasil yang lebih banyak ketimbang kita hanya mengusahakannya sendiri. Seperti itu. Jadi kebiasaan nomor 6 adalah synergize atau bersinergi. Seperti pepatah yang kita kenal, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Poin terakhir, ya poin ke-7. Menurut saya poin ini sangat menarik. Oke, langsung saja. Seorang pria telah berusaha menebang pohon selama berjam-jam. Dan setelah beberapa saat, tetangganya datang dan berkata, "Kamu tahu, jika kamu mengasah gergaji itu, kamu akan dapat memotongnya lebih cepat." Lalu dijawablah oleh pria yang memotong pohon tersebut dengan seperti ini. "Tapi mengasah gergaji akan memakan waktu." Nah, sekarang kalau kita lihat cerita tadi, mungkin kita akan menertawakan cerita itu. Tetapi sebenarnya secara tidak sadar, kita pun juga melakukan hal yang sama seperti ini sepanjang waktu. Contoh, kita tidak dapat meluangkan waktu 30 menit sehari, 4 kali seminggu untuk pergi ke gym, ya atau workout atau latihan atau yang semacamnya, intinya olahraga, hingga suatu saat kesehatan kita memburuk, yang mana fisik kita sudah tidak prima lagi seperti dulu. Dan juga kita tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca buku selama 15 menit sehari dan mengasah diri kita secara mental. Dan berpikir bahwa hal-hal ini terlalu banyak memakan waktu. Dan suatu saat kita memiliki keberanian untuk meminta sedikit tips dan trik bagaimana menjadi orang yang efektif. Ini sebenarnya konyol. Seperti memberitahu insinyur Anda bahwa
Jangan khawatir tentang fondasi, di mana kita bisa mendapatkan batu bata ajaib yang akan melayang di udara. Ridiculous. Jadi kebiasaan nomor 7 adalah sharpen the saw atau pertajam gergaji. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses atau lebih baik ke depannya, Anda tidak dapat mencapainya dengan instan. Anda harus berlatih dan memperkuat dasar atau fondasi pada diri Anda. Oke semuanya, jadi itulah poin-poin yang terdapat pada buku 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif oleh Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share kepada teman-teman kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga dengan video ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.